Bulan Agustus telah usai, namun belum ada tanda-tanda raungan suara mesin pesawat bakal kembali terdengar dari Bandara Doho, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kekosongan penerbangan awalnya dijadwalkan hanya berlangsung beberapa pekan, sejak pertengahan Mei hingga akhir Juli 2025. Namun hingga kini Bandara Doho masih sepi. Sebelumnya, Angkasa Pura I selaku pengelola bandara menjelaskan ada beberapa armada maskapai Citylink tengah dalam perawatan. Akibatnya kondisi itu berdampak terhadap penerbangan di bandara yang dibangun PT Gudang Garam Tbk tersebut. Citylink merupakan satu-satunya maskapai yang terbang dan mendarat di Bandara Doho. Jadwal penerbangannya 2 kali dalam sepekan melayani rute Jakarta sampai Kediri. Sebelumnya, maskapai Super Airjet sempat beroperasi untuk rute Kediri Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun hanya beberapa pekan kemudian layanan itu tidak dilanjutkan. General Manager Bandar Udara Kediri Inur Rohim mengklaim bandara masih tetap melayani penerbangan sesuai jam operasional. Bahkan saat ini PT Angkasa Pura Indonesia sedang proses pemenuhan persyaratan Bandara Kediri sebagai bandara internasional sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2025. Husnul Arif, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, pada Jumat 29 Agustus 2025 mengatakan, Bandara Doho memiliki banyak manfaat saat beroperasi. Namun banyak pekerjaan rumah yang mesti dirampungkan ketika proyek strategis nasional ini berjalan. Ia menyoroti okupansi penumpang yang rendah. Okupansi rendah ini penyebabnya banyak. Satu di antaranya, orang lebih memilih Bandara Juanda karena jam penerbangannya fleksibel, varian maskapainya banyak, dan tarif lebih kompetitif. Adapun Bandara Doho baru melayani 2 kali penerbangan ke Jakarta setiap minggunya. Oleh karena itu, perlu ada campur tangan pemerintah provinsi ataupun pusat untuk menghidupkan Bandara Doho. Ia mencontohkan, pemerintah provinsi Jawa Timur bisa menjembatani belasan kabupaten atau kota di sekitar Bandara Doho untuk duduk bersama. Semua dilakukan demi mencari solusi terkait hal tersebut. Salah satunya menghidupkan sektor wisata. Hal itu diyakini bisa membuat wisatawan datang dan tinggal lebih lama di sekitar Kediri. Dari aktivitas tersebut diharapkan tidak memakan kue Juanda, namun dapat menciptakan kue baru. Dari situ, sektor industri, usaha kecil menengah pasti akan berdampak dan menjadi hidup. Dampak selanjutnya, pelaku bisnis akan datang melalui Bandara Doho. Tak bisa dipungkiri, menciptakan okupansi tidak mudah. Oleh sebab itu, butuh keterlibatan pemerintah pusat untuk mengintervensi maskapai. Terkait hal ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim sudah mencari akal menghidupkan Bandara Doho. Juli 2025, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elstianto Dardak bertemu Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa di Jakarta. Pertemuan itu membahas penguatan konektivitas udara di Jawa Timur, khususnya Bandara Doho. Untuk mendukung layanan penerbangan umroh, Emil menyampaikan, Bandara Doho berpotensi besar menjadi bandara alternatif keberangkatan umroh sebagai bagian dari strategi desentralisasi layanan penerbangan internasional. Tanpa menyebut waktu secara pasti, pada tahap awal akan dilakukan uji coba penerbangan umroh 3-4 kali per bulan dari Bandara Doho. Pemerintah ingin memastikan kesiapan operasional bandara dari sisi infrastruktur, pelayanan, hingga rute penerbangan. Menurut Emil, optimalisasi Bandara Doho kemungkinan akan dilakukan bersama Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Blimbing Sari di Banyuwangi, dan Trunojoyo di Sumeneb.
Hal itu bertujuan menyangga pengalihan penerbangan selama perbaikan di Juanda berlangsung. Bandara Juanda memiliki kapasitas 21 juta orang dengan jumlah penumpang 14 juta per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan masa depan, Juanda diharapkan bisa menampung di atas 50 juta orang. Namun bandara itu hanya bisa menampung kurang lebih 27 juta jiwa. Untuk itu, diperlukan bandara lain guna mendukung kapasitas yang ada. Lukman F. Laisa mengatakan, pemerintah pusat sepenuhnya mendukung pemerintah Provinsi Jawa Timur memaksimalkan operasionalisasi Doho. Masa depan bandara di sisi timur Laut Gunung Wilis itu merupakan salah satu fokus Presiden. Apalagi pada pertengahan Agustus 2025, pemerintah menetapkan Bandara Doho sebagai satu dari 36 bandara umum yang statusnya menjadi internasional melalui keputusan Menteri Perhubungan KM nomor 37 2025. Keputusan ini bagian dari upaya mendorong penguatan industri penerbangan nasional, pariwisata, perdagangan, dan investasi. Terkait hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menugasi Dirjen Perhubungan Udara untuk mengawasi pelaksanaan keputusan menteri tersebut. Status bandara internasional akan terus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali. Rencana menjadikan bandara untuk mendukung layanan umroh sebenarnya telah mendapatkan sambutan positif dari masyarakat sejauh-jauh hari sebelum masalah ini mengemuka. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, menyambut baik apabila keberangkatan umroh bisa dilakukan dari Kediri. Di Kediri telah ada sejumlah biro perjalanan yang menangani umroh. Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia mengatakan, maskapai memang sangat bergantung dengan jumlah penumpang. Semakin banyak penumpang, aktivitas penerbangan akan semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya, semakin minim penumpang bisa berdampak pada pengurangan hingga penghentian penerbangan. Joko mencontohkan Bandara Banyuwangi yang hidup lantaran didukung aktivitas pariwisata. Oleh sebab itu, menurutnya penting bagaimana memangku kepentingan bisa membuat dan mengembangkan destinasi wisata di kawasan setempat. Ada beberapa daerah penyangga yang punya tempat wisata menarik yang bisa dijangkau melalui Bandara Doho. Mereka bisa dirangkul untuk bersama-sama menghidupkan bandara. Sejak sebelum dibangun, Bandara Doho sudah diproyeksikan sebagai salah satu penyeimbang pertumbuhan ekonomi kawasan selatan dan utara Jawa Timur. Jangan sampai mimpi itu menguap justru saat Bandara Doho rampung dibangun dan siap menerima burung besi hinggap dan pergi di setiap hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.